Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Kakak Ata. Oke pemirsa, hari ini saya mau menceritakan sedikit tentang kejadian yang saya alami. Kemarin sebenarnya saya mau mengupload video saya yang berikutnya ya. Tetapi saya mengalami kejadian aneh tapi nyata pemirsa. Kemarin saya mau membuat video tentang sayur putih. Pemirsa tahu sayur putih? Sayur putih itu sayur, kalau orang Madura bilang sayur sasawi atau sayur sawi ya pemirsa. Kita di sini biasanya bilang sayur putih karena mungkin batangnya putih ya, jadi kita bilang sayur putih. Saya senang ya karena lokasi yang saya membuat video ini biasanya saya lewat di situ dan saya sering sekali membeli sayur-sayuran di situ karena alami, menggunakan pupuk alami juga ya, pupuk kandang maksudnya yang dibakar diolah menjadi pupuk dan digunakan di situ tanpa menggunakan itu yang semprot-semprot itu pemirsa. Mereka tidak menggunakan itu dan sangat baik untuk kesehatan ya. Jadi saya suka sekali membeli di lokasi itu pemirsa. Dan di situ saya meminta izin ya kepada Bapak Petani dan Ibu Petani untuk membuat video. Saya mau mengambil juga sawi itu. Di akhir daripada video itu, di lokasi itu pemirsa, ada satu nenek, ada satu bapak petani yang sudah agak tua. Terus ada suami istri juga dan ada satu orang anak kecil di situ. Anak dari suami istri ini ya, pemirsa, bapak petani dan ibu petani ini yang punya ladang ini, yang mengelola ladang ini maksudnya. Ada di situ dan di akhir dari video yang telah saya buat di situ pemirsa, tiba-tiba saya mendengar teriakan yang begitu besar, melengking dan tajam di telinga saya pemirsa. Dia berteriak begini, pergi dari situ, jangan kamu di situ lagi, pergi sekarang juga. Dia bilang begitu nih, dari jarak jauh tapi begitu tajam ya, melengking sekali suaranya. Saya kaget pemirsa dan saya tanya kepada ibu petani dan bapak petani di situ. Terus mereka bilang begini, ibu tidak perlu takut karena nenek itu sakit jiwa. Ya memang saya tidak takut ya, tetapi kalau dia datang secara baik-baik tidak apa-apa, tapi kalau dia datang dengan cara yang jahat ya saya juga perlu waspada, saya bilang begitu. Terus ibu ini bilang, ibu si nenek itu tuh mengalami gangguan jiwa dan saya juga pernah dilempari batu pemirsa. Dia bilang begitu. Dan saya bilang, hah? Kenapa bisa seperti itu? Dia bisa menyakiti orang seperti itu. Terus si ibu ini bilang, ya dia biasanya begitu ya. Menurut saya itu bukan hal biasa ya, karena sudah sampai dia melakukan tindakan yang sangat tidak menyenangkan ya, seperti begitu. Kenapa mesti dibiarkan ya? Terus ini ibu bilang, saya pernah dilempar dengan batu ya. Bukan saya saja, suami saya juga pernah begitu. Dan ada bulan-bulan yang dia semakin jahat, kata ibu itu. OMG, saya langsung kaget. Saya bilang, oh kalau begitu saya segera pindah saja dari situ. Jadi mereka bilang, tidak apa-apa ibu tetap di sini. Yang penting kalau dia bicara, ibu jangan membalas atau berkata-kata. Ibu diam saja. Tapi hati kecil saya bilang, jangan di situ. Kamu pergi saja ya. Saya sudah merasa tidak nyaman. Bahkan orang-orang yang sudah pernah pergi ke situ juga pernah mengalami hal yang sama pemirsa. Entah seperti saya alami atau tidak, saya tidak tahu, tapi mereka juga pernah mengalami itu. Dia tidak mau melihat orang-orang yang baru atau orang-orang yang tidak bertempat tinggal dekat situ untuk ada di situ. OMG, akhirnya saya bilang ke ibu petani, terima kasih. Terus saya mengambil sawi saya yang sudah saya beli dan saya langsung bergeser dari tempat itu. Pemirsa tahu, waktu saya berjalan, nenek ini ikut dari belakang dengan membawa parang pemirsa. Kalewang itu parang panjang. Kalau di sini kita biasa bilangnya kalewang. OMG, saya langsung berlari dengan begitu cepat menuju kendaraan saya. Dan waktu saya berbalik,
si nenek ini tidak mengikuti saya lagi, tetapi dia menuju ke bapak petani dan ibu petani dengan memegang parang dan kalewang yang di tangannya. Waktu itu saya saya tidak langsung jalan, saya tidak langsung pergi dengan kendaraan saya, tapi saya melihat apa yang dia mau lakukan. Kalau dia melakukan tindakan yang jahat terhadap petani dan bapak petani, saya langsung menelpon polisi, maksudnya gitu. Saya melihat dari jauh, ternyata dia hanya bersuara, berteriak, menghadap ke bapak petani dan ibu petani seperti dia marah-marah begitu. Dan dia menasihatkan bahwa jangan terima orang-orang yang seperti itu. Mungkin seperti itu ya dia bicara. Tapi bapak petani dan ibu petani di situ dengan anaknya itu, mereka sudah terbiasa ya dengan si nenek yang mengalami gangguan jiwa itu. Jadi mereka tidak membalas, tapi mereka tetap bekerja di situ. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya pulang ya. Nah, sesampai di rumah, saya mengedit video itu dengan baik ya pemirsa, saya mengedit, tapi saya merasakan bahwa saya merasa bahwa video ini yang paling lama saya edit begitu, tidak seperti biasanya, tapi ini rasanya agak aneh begitu. Nah, sorenya saya mau mengupload video itu, ternyata hilang pemirsa. Saya tanyakan sama orang yang di dalam rumah bahwa mereka tidak memegang HP ini, mereka tidak memegang video itu, mereka tidak tahu ya. Mereka tidak pernah mengotak-atik semua benda-benda ini, dan tiba-tiba saja hilang pemirsa. Saya sudah mencoba untuk mengembalikan video ini, mencari di galeri ya. Mungkin kalau pemirsa tahu caranya, boleh komentar di bawah, boleh tolong saya untuk saya bisa mendapatkan kembali lagi video itu. Saya mencoba mencari lewat aplikasi bagaimana cara mengembalikan video dan lain sebagainya, tapi tidak bisa pemirsa. Saya kecewa ya pemirsa, mungkin karena ada mengait ya dengan kejadian yang tadi, karena di akhir dari video itu saya sempat menceritakan nenek ini. Mungkin nenek ini pemilik tanah di situ ya, yang petani-petani itu menggunakannya untuk mengolah, menanam sayur-sayuran ya. Jadi seperti saya tidak meminta izin kepada nenek itu, dan kemudian saya berada di situ tanpa meminta izin, bisa juga. Tetapi waktu saya ada di situ beberapa jam ya sebelum nenek itu datang, memang beliau tidak ada di situ. Yang ada petani dan petani yang saya ingin membeli sawit di ladang mereka ya. Mereka tidak perlu mencari konsumen, tapi kita yang berada di situ. Dan itu juga kita saling menguntungkan ya. Mereka belum menjual, tapi kita sudah membeli. Dan di sisi lain, misalnya kita beli 5.000, karena kita membeli langsung di lokasi, biasanya ditambah 1.000, jadi volumenya dinaikkan menjadi 6.000 gitu. Sedikit ditambah sedikit jadi 6.000. Biasanya seperti begitu. Dan saya senang sekali karena kalau mau membelinya di situ masih segar ya, dan kita bisa panen sendiri, kita bisa ambil sendiri ya. Sisa ditakar saja menjadi 5.000. Biasanya setelah ditakar 5.000 baru mereka tambah sebatang 2 batang untuk kita begitu pemirsa. Ya mungkin karena pemilik tanahnya tidak setuju untuk kita di situ atau bagaimana, sehingga video ini bisa hilang secara misterius pemirsa. Saya juga tidak tahu, tapi saya sudah tanyakan kepada semua orang di dalam rumah ini, tapi mereka juga bilang mereka tidak tahu ya video itu ya. Jadi mungkin ini pengalaman saya yang agak misterius menurut saya, dan semoga pemirsa tidak mengalami hal seperti yang saya alami ya pemirsa. Suka duka, mungkin kita juga mengalami kendala-kendala, tapi tidak sampai dikejar dengan kalewang ya. Pemirsa tahu kalewang yang tadi saya sudah jelaskan, parang panjang. Nah, di sini bilang kalewang. Pemirsa, jangan ada kalewang-kalewang yang lain yang pemirsa juga alami seperti saya alami pemirsa. Ya itulah. Tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pemirsa, sehingga pemirsa kalau suka videonya boleh like, komen, dan subscribe ya pemirsa. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.